Lu sendiri pasti udah tau lah, konsep cerita survival game atau Battle Royale kayak Squid Game tuh udah bukan hal yang baru. Bahkan banyak film lawas yang ngegarap kayak ginian juga, termasuk anime. Cuma ya gitu, berhubung eksekusi cerita di Squid Game bisa dibilang bagus buat pasar komersil, akhirnya tuh film jadi overrated. Nah, buat lo yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lo bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Betum, tayang perdana Fall 2012. Didalangi nama organisasi semacam Illuminati yang bernama Swartz Foundation. Ada sebuah eksperimen manusia di mana orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat dikirim paksa ke sebuah pulau tak berpenghuni buat saling bunuh satu sama lain pakai senjata berbentuk bom. Nah, nanti tiap tangan para pemainnya bakal ditanam semacam kristal berwarna hijau yang bisa mereka jadiin radar buat nyari musuh. Kristal tersebut bakal lepas seandainya si pengguna mati. Nah, siapapun orang yang berhasil ngumpulin tuh kristal paling banyak, orang itu bakal dibebasin dari tuh pulau. Kebetulan si karakter utama yang bernama Ryota tuh player top global nomor 1 di sebuah game VR dengan konsep pertarungan bom kayak gitu. Jadi ya tuh cowok mah udah mahir banget. Nomor 2, Mirai Nikki, tayang perdana Fall 2011. Jadi ceritanya gini, dewa penguasa yang ngatur segala macam hal di dunia Mirai Nikki bentar lagi udah mau mati. Nah, mau gak mau, dewa tersebut kudu nyari penerusnya yang baru buat nyiptain dunia yang baru juga. Karena tiap ada dewa yang mati, dunia ciptaan sebelumnya bakal ikut hancur juga. Nah, tuh dewa ngadain sebuah game saling bunuh, di mana pemainnya terdiri dari 12 orang, yang dibekalin sama macam-macam diari yang bisa mereka pakai buat nyusun rencana, demi ngebunuh musuhnya. Salah satu contohnya kayak tokoh utama di cerita ini, yang bernama Amano Yukiteru. Berhubung nih cowok sering nulis di diarinya tentang hal-hal kecil, yang tuh orang temuin tiap harinya, jadi diarinya juga nanti punya kemampuan buat ngasih tahu masa depan. Nomor 3, Deadman Wonderland, tayang perdana Spring 2011. Seorang remaja bernama Ganta dituduh jadi pembunuh semua teman sekelasnya. Terus tuh cowok dikirim ke sebuah penjara yang tampang dari luarnya berwujud kayak taman hiburan bernama Deadman Wonderland. Ternyata di dalam penjara tersebut para napinya terdiri dari orang-orang yang bisa ngendaliin darah semua, termasuk si Ganta ini. Dalam penjara tersebut, si Ganta dipaksa ikut sebuah permainan kematian, di mana doi diwajibin bertarung sama para napi yang lain, demi jadi objek hiburan para elitis dunia bawah yang jadi penonton. Selain mati, siapapun orang yang kalah, nantinya bakal dapat sebuah hukuman, tergantung dari roulette yang mereka dapat. Salah satu contohnya kayak dicongkel mata. Nomor 4, Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, tayang perdana Fall 2016. Ya.
Jadi kan ada sebuah game online bernama Magical Girl Rising Project. Ternyata game ini tuh ngasih kemampuan sihir secara nyata ke 10.000 pemain yang beruntung. Awalnya kemampuan unik ini diharapin bisa ngebantu orang-orang. Tapi selang beberapa waktu, game di dalam tuh permainan malah merintahin buat ngehapus setengah dari keberadaan para Mahoshoujo karena kebanyakan. Nah, ceritanya berfokus ke 16 Mahoshoujo di dalam suatu kota, di mana mereka dipaksa buat ngelakuin perbuatan baik ke penduduk di situ, yang nantinya mereka bakal dapat benda bernama Candice. Pemain yang punya Candice dengan jumlah paling sedikit pada akhir minggu, si player bakal langsung dieksekusi. Nomor 5, Danganronpa The Animation, tayang perdana Summer 2013. Para murid dengan bakat super kejebak di dalam sebuah sekolah karena dunia yang mereka tinggalin sekarang lagi dilanda kekacauan parah. Cuma para murid ini yang jadi harapan terakhir dunia supaya bisa balik normal lagi. Sayangnya, mereka harus dipaksa ikut permainan saling bunuh. Dengan catatan, pelaku pembunuhan tersebut kudu nyusun rencana supaya kagak ketahuan. Kalau berhasil, si pelaku bakal menang. Tapi, kalau ternyata dalangnya kebongkar, si pelaku bakal langsung dieksekusi secara sadis banget. Nomor 6, Darwin's Game, tayang perdana Winter 2020. Sudo Kaname, seorang anak SMA yang keseret ke dalam permainan hidup mati bernama Darwin's Game. Gara-gara tuh cowok iseng-iseng daftar di aplikasinya. Tiap pemain nantinya dapat kekuatan khusus bernama Sigil. Nah, siapapun yang berhasil duel saling bunuh sama player lain, nanti yang menang bakal dapat duit jutaan yen dari poin yang mereka kumpulin. Si tokoh utama sih kagak berniat ngelakuin hal itu. Sampai akhir cerita, Doi cuma pengen ngebongkar siapa dalang di balik permainan mematikan ini, supaya kagak ada lagi korban kayak sahabatnya. Nomor 7, Tenku Shinpan, tayang perdana Winter 2021. Suatu hari, siswa SMA bernama Yuri Honjo terdampar di sebuah dunia yang anehnya tuh cuma berisi gedung pencakar langit doang. Gedung-gedung itu saling terhubung dengan jembatan sebagai lintasan buat pindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Nih cewek kagak sendirian di dunia tersebut. Ternyata ada sekelompok pembunuh bertopeng yang lagi ngeburu tuh cewek. Kelompok tersebut emang bertujuan buat ngebantai seluruh manusia yang datang ke dunia itu. Mau gak mau ya pilihannya cuma ada dua, terjun dari gedung terus mati atau ngelawan para penjahat tersebut. Akhirnya si Yuri bareng temen barunya yang bernama Rika saling kerjasama buat ngadepin orang-orang dari kelompok bertopeng yang ada di dunia tersebut. Nomor 8, Osama Game The Animation, tayang perdana Fall 2017.
Pada suatu hari, tiba-tiba muncul pesan misterius lewat email ke HP milik para siswa di sebuah sekolah. Pesan itu berisi berbagai perintah yang ditujuin ke si penerima. Ngerinya, siapapun orang yang kagak bisa nyelesain tuh perintah dalam 24 jam, orang bersangkutan bakal langsung mati. Awalnya emang gak masuk akal banget. Kenapa kok tiba-tiba bisa mati gitu aja para playernya tanpa penyebab yang jelas? Ternyata hal ini tuh diakibatin sama sebuah virus yang bisa aktif lewat perintah. Nomor 9, Gleipnir, tayang perdana Spring 2021. Jadi kan ada alien yang terdampar di bumi. Nah, berhubung si alien ini punya kemampuan ngewujudin segala hal, Doi ngadain sayembara buat nyari koin emas yang bertebaran ke seluruh tempat. Setelah kapal UFO yang tuh alien naikin meledak. Sebagai syarat utama ngikutin game ini, playernya bakal dikasih sebuah minuman yang ngerubah struktur tubuh si player, yang nantinya mereka bisa berubah jadi berbagai monster sampai punya kekuatan supranatural. Dengan pakai kekuatan tersebut, mereka berlomba ngumpulin koin itu sambil saling bunuh. Nomor 10, Akuma no Riddle, tayang perdana Spring 2014. Akademi Myojo adalah sebuah sekolah private yang dibikin khusus buat para cewek. Di sekolah ini terdapat sebuah kelas khusus yang disebut Kurogumi atau kelas hitam. Kelas ini bukan sembarang kelas, tapi para siswa yang ada di dalamnya terdiri dari para pembunuh profesional semua. Di dalam kelas tersebut terdapat 13 siswa. Nah, ada satu siswa yang bernama Haru Ichinose. Doi ini bukan seorang pembunuh, melainkan target dari para assassin tersebut. Barang siapa yang paling cepat ngebunuh si Haru, permintaan mereka bakal langsung dikabulin, apapun itu. Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga cek merchandise di Sri Anime. Seandainya lu minat, silakan lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!